Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail, dan jelas mengenai gerak lurus beraturan dan berubah beraturan fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap bersama saya tentunya, Pak Willy. Setelah belajar dari video ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oleh sebab itu saya persilahkan untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung terus channel saya ini. Silahkan like jika Anda suka, komen untuk pertanyaan, dan share video ini jika Anda ingin berbagi. Baik, mari kita mulai. 5 soal GLB dan GLBB. Kita mulai soalnya dengan yang pertama. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 10 second. Setelah itu mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 second kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah. Nah, untuk menjawab ini saya menggunakan pendekatan grafik ya. Jadi saya akan gambarkan dulu sketch grafik mobil tersebut selama 10 detik pertama. Ya, kira-kira seperti ini. Di sini mobil mulai dari keadaan diam ya. Jadi V0-nya 0, dari sini mulainya. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. Artinya dalam 1 detik kecepatannya bertambah 2 meter per second. Atau kalau kita gambarkan per 2 detik, berarti nanti pertambahan kecepatannya adalah 4 meter per second. Dan ini berlangsung selama 10 detik ya. Jadi detik kedua 4, detik keempat 8, dan seterusnya sampai ke detik ke-10 mencapai 20 meter per second ya. Nah, setelah detik ke-10 ini mesin mobil tiba-tiba dimatikan ya. Jadi di sini mesin mobil dimatikan artinya dia tidak mendapatkan kecepatan lagi, bahkan kecepatannya berkurang karena gesekan dengan jalan ya. Dan di sini disebutkan bahwa percepatannya atau perlambatannya adalah tetap akibat gesekan dengan jalan. Jadi gerakan mobil berikutnya adalah gerak diperlambat ya. Jadi kecepatannya akan berkurang terus sampai 10 detik kemudian, yaitu pada detik ke-20 mobil mencapai kecepatan 0 atau tidak berhenti. Jadi inilah grafik yang merah adalah ketika mobil diperlambat dan yang biru adalah dipercepat. Nah, pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh mobil mulai dari mesin dimatikan, jadi dari sini sampai ke sini saja yang ditanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita ingat bahwa kalau kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, untuk menghitung jarak atau perpindahan itu bisa digunakan luas daerah di bawah kurva. Tentu saja untuk soal ini kita akan menghitung luas di bawah kurva ini berbentuk segitiga ini ya. Jadi kalau kita gambarkan segitiganya sebagai berikut ini. Ini segitiga. Untuk menghitung segitiga kita mudah saja. Kita gunakan rumus jarak sama dengan luas segitiga, yaitu setengah kali ini tingginya V ya. Dan alasnya adalah T ya. Kita substitusi V-nya 20, T-nya 10 detik, didapatkan jaraknya adalah 100 meter. Oke, baik, kita sekarang masuki soal nomor 2. Sebuah benda bergerak lurus dari A ke B, dilanjutkan dari B ke C. Ya, jadi ini grafik kecepatan terhadap waktu, jadi ini dipercepat, ini diperlambat. Perbandingan besar percepatan rata-rata dari A ke B dengan dari B ke C adalah, ya, mari kita gambarkan kembali ya, grafik kecepatan terhadap waktu seperti ini ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Jadi A sama dengan delta V per delta T. Kalau dalam bentuk grafik sini berarti grafik ini adalah delta V-nya ini, delta T-nya ini untuk A rata-rata sepanjang AB ya. Artinya itu sama dengan gradien atau nilainya sama dengan tangen theta ya. Jadi kita bisa mencari percepatan itu dari
nilai tangen theta tiap segmen garisnya, ya. Mari kita lihat satu demi satu untuk AB, ya. Ini segitiga bantunya, delta V per delta T, ini theta-nya sebenarnya 37. Berarti untuk menghitung percepatan AB, ya kita tinggal gunakan tangen 37, yaitu 3/4. Inilah percepatan dari A ke B. Nah, bagaimana dengan percepatan dari B ke C? Itu sama saja, ya. Kita gambarkan kembali segitiganya. Ini delta V per ini delta T-nya, jadi theta-nya ini. Jadi tangen theta adalah tangen 53 derajat, ya. Yaitu nilainya 4/3. Sehingga kalau misalkan ditanya perbandingan, tinggal kita bagi aja ini dengan ini, ya. Yaitu AAB dibagi dengan ABC. 3/4 banding 4/3, berarti 3/4 kali 3/4, yaitu 9/16, ya. Soal nomor 3. Ya. Perhatikan grafik gerak benda A dan B berikut ini. Ya, ini ada grafik kecepatan terhadap waktu dari dua benda A dan benda B. Benda A dan benda B bergerak dengan kecepatan seperti grafik. Kedua benda mula-mula berada di posisi yang sama. Jadi titik berangkatnya sama, ya. Benda B menyusul benda A setelah menempuh jarak. Baik, kita lihat lagi grafik kecepatan terhadap waktunya seperti berikut, ya. Jadi ini adalah grafik benda A dan benda B, di mana benda A memiliki kecepatan yang tetap yaitu 8 meter per second. Sementara benda B itu adalah grafiknya kecepatannya berubah beraturan, ya. Grafiknya seperti ini. Dan kalau kita lihat pada detik kedua, kecepatan benda B itu sama dengan benda A, ya. Jarak yang ditempuh benda B masih lebih kecil dibandingkan dengan benda A. Kenapa? Karena luas daerah yang di bawah kurva benda A itu lebih besar dibandingkan luas yang di bawah benda B, ya, trapesium. Sehingga masih ada di belakang, yaitu benda B. Jadi kalau misalkan waktu berjalan terus, maka benda B pasti bisa akan menyusul benda A karena kecepatannya berubah. Makin lama makin besar. Dan suatu saat benda B menyusul benda A. Pertanyaannya adalah kapan itu terjadi, ya. Jadi kalau saya hitung berdasarkan prinsip grafik, ya, kalau diteruskan benda B seperti ini, benda A seperti ini, dan suatu saat nanti jaraknya sama, artinya luas daerah yang dibatasi oleh kedua grafik ini akan sama, ya. Mari kita lihat pada suatu saat, yaitu pada saat tertentu. Ini 4, kenapa 4? Karena kalau kita perhatikan pada saat 4, luas yang dibentuk oleh benda A tuh ini, ya, persegi panjang ini. Sementara benda B kan dari sini, ya. Jadi penambahannya harus mengisi kekurangan ini, ya. Jadi nanti segitiga ini pasti sama dengan ini. Pada saat itulah benda B akan menyusul benda A karena luas yang dibentuk oleh persegi ini, persegi panjang ini akan sama dengan luas yang dibentuk oleh trapesiumnya. Karena ini akan mengisi ruang ini. Jadi kalau kita perhatikan grafiknya akan seperti ini, ya. Jadi ruang ini, bagian ini akan sama dengan ini. Inilah pada saat benda B menyusul benda A, yaitu terjadi pada saat 4 detik, ya. Karena ini segitiganya sebangun, ya. Nah, kalau kita hitung jaraknya pada saat B menyusul A, berarti bisa kita gunakan luas di bawah kurva benda A atau luas di bawah kurva benda B. Saya pilih luas di bawah kurva benda A, ya. Jadi jarak yang ditempuh pada saat B menyusul A adalah jarak sama dengan V kali T, ya. Ini V-nya, ini T-nya, ini 8 kali 4, ya 32 meter, ya. Ya, kita masuk ke soal yang keempat, ya. Jadi soalnya sebagai berikut. Sebuah benda bergerak lurus dengan variasi kecepatan seperti gambar. Gambarkan grafik percepatan terhadap benda terhadap waktunya, ya. Jadi ini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Kita diminta untuk menggambarkan grafik percepatan terhadap waktu. Ya, mari kita lihat gambarnya untuk menganalisisnya. Di sini kita melihat dari A ke B
atau 3 detik pertama benda itu dipercepat ya, makin lama makin cepat, tapi beraturan ya, karena bentuknya ini adalah garis ya. Kemudian dari detik ketiga sampai detik ke-6 kecepatan benda bernilai tetap, jadi ini geraknya gerak lurus beraturan ya. Kalau ini gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Dan dari C ke D kecepatannya berkurang secara beraturan juga untuk 2 detik terakhir dari C ke D. Nah, pertanyaannya bagaimana grafik percepatan terhadap waktu? Kita ingat lagi bahwa prinsip dari percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Dalam bentuk grafik seperti ini, nilai A itu adalah sebenarnya tangen tetanya. Jadi kemiringan sudut ini ditangenkan ya, sudutnya akan mendapatkan nilai percepatannya. Jadi kalau misalkan di gambar segitiganya seperti ini delta V-nya, ini delta T-nya. Jadi jelas delta V-nya 12 kurang 0, sementara delta T-nya 3 kurang 0 ya. Bagaimana dengan grafik BC dan CD? Ya, kalau BC itu tidak ada perubahan kecepatan karena kecepatannya konstan. Dan di bagian CD, perubahan kecepatannya ini 12 dan terjadi dalam waktu 2 detik ya. Mari kita hitung berapa besar percepatannya. Jadi AAB itu adalah 12 kurang 0 per 3 kurang 0 atau 4 ya. Jadi ini adalah GLBB dipercepat dengan percepatannya 4 meter per second kuadrat. Sementara untuk grafik BC ini dia kecepatannya konstan, berarti tidak ada percepatan atau percepatannya 0. Dan bagian CD itu adalah gerak diperlambat ya. Ini kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya di sini adalah 12. Jadi 0 minus 12 ya dibagi 8 kurang 6 untuk selang waktunya. Min 12 dibagi 2 ya, sama dengan minus 6. Nah, setelah ini kita dapatkan, baru kita bisa gambarkan grafik percepatan terhadap waktunya seperti berikut ini ya. Jadi untuk 3 detik pertama dipercepat dengan percepatan AAB yaitu 4 ya. Kemudian dari 3 detik ke 6 detik ya, itu tidak ada percepatan atau ABC-nya 0 di sini. Dan bagian terakhir dari detik ke-6 dan sampai ke detik ke-8 percepatannya adalah minus 6 ya. Jadi digambar di sini. Oke, demikian nomor 4 ini. Ya, kita sekarang sampai di soal yang nomor 5. Soalnya sebagai berikut ya. Berikut adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu dari dua mobil A dan B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama ya. Dari pernyataan berikut ya, kita akan memeriksa beberapa poin ya. Oke, namun sebelumnya kita gambarkan terlebih dahulu ya, yaitu grafik kecepatan terhadap waktunya seperti ini. Kembali. Kemudian kita akan memeriksa poin-poin 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang pertama, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. Kalau kita perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu ini, mobil A dan mobil B itu akan grafiknya naik ya. Artinya setelah detik ke-40 kecepatan mobil itu makin besar, tidak mencapai 0. Jadi pernyataan pertama ini salah ya. Tapi untuk kita lihat kecepatannya ya, kita akan lihat persamaan ini dan kita akan tentukan berapa sih sebenarnya kecepatan pada detik ke-60 tersebut ya. Karena ini bentuknya garis, saya akan mendekati dengan persamaan garis. Bentuknya yang paling mudah yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Jadi untuk mobil A ya, persamaan kecepatannya adalah ini memotong sumbu V-nya di angka 0, kemudian gradiennya yang ini ya, 3/2T dari 60 ya, V dibagi dengan T ya, seperti percepatan. Jadi persamaan untuk mobil A adalah 3/2T. Kalau kita isi detik ke 60, maka dapat 90 meter per second. Nah, bagaimana dengan kecepatan mobil B? Cara yang sama kita gunakan, yaitu persamaan garis. Ini mobil B, ini kecepatan awalnya ini. Berarti ini 36 ya. Kemudian gradiennya adalah
delta V ya, 60 kurang 36 ya, dibagi dengan 40 kurang 0 ya. Jadi 24 per 40 itu 0,635 T. Dan pada detik ke-60 kecepatannya menjadi 72 meter per second ya. Di sini terlihat bahwa kecepatannya tidak 0, malah besar ya. Jadi pernyataan satu salah. Oke, sekarang kita akan memberikan pernyataan yang kedua. Percepatan mobil A lebih besar dibandingkan percepatan mobil B. Dari grafik terlihat bahwa kemiringan grafik garis A ini itu lebih curam dibandingkan kemiringan garis B. Tentu saja percepatannya yang A lebih besar karena kemiringannya lebih besar. Oke, untuk meyakinkan mari kita hitung bagaimana menghitung percepatan sesungguhnya. A itu adalah delta V bagi delta T atau tangan theta. Mari kita lihat segmen garis yang ini untuk garis yang A. Ini segitiganya. Saya gambar di sini. Ini 60 delta V-nya. Ini 40 delta T-nya. Dari sini kelihatan bahwa gradien untuk mobil A ini adalah percepatan 60 per 40 3 per 2. Nah, bagaimana dengan mobil B? Sama saja ya. Jadi kita lihat segitiganya di sini. Di sini delta V-nya adalah 24 ya, seperti tadi disebutkan. Delta T-nya 40. Jadi percepatan mobil B itu adalah 0,6 atau 3 per 5. Jadi percepatan mobil A lebih besar dibanding dengan percepatan mobil B itu adalah betul ya. Nah, yang ketiga, mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Ya. Nah, untuk menghitung jarak atau perjalanan yang ditempuh adalah kita menggunakan prinsip luas ya. Jadi luasnya kita pakai sama dengan S ya, itu adalah jarak. Nah, untuk mobil A bagaimana? Untuk mobil A berarti luasnya pada detik ke-40 ya, itu adalah seperti ini, setengah kali V kali T ya, GLBB ya, setengah kali 60 kali 40 1200. Kemudian untuk mobil B-nya ini bentuknya trapesium ya, setengah kali V0 tambah V, ini V0-nya, ini V-nya kali T, didapatkan 1920. Ini pada detik ke-40 ya. Jadi mobil A menempuh perjalanan lebih dekat, itu betul ya, pada detik ke-40 ya. Oke, jadi jawabannya yang tepat itu ini tadi betul ya, yang percepatan mobil A lebih besar dibandingkan mobil B. Kemudian mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Oke, betul ya. 2 dan 3. Ya, di bagian akhir ini saya tambahkan satu soal menarik yang Anda bisa kerjakan sendiri. Tulis jawabannya di dalam kolom komen ya. Saya tunggu.